Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial Kronologi Sejarah. Hari ini kita masuk ke tahun yang baru yang akan kita bahas, yaitu tahun 624 Masehi, bertepatan dengan tahun kedua hingga ketiga Hijriah. Dan apa saja yang terjadi di tahun 624 Masehi? Ada 4 peristiwa penting yang terjadi di dunia Islam dan ada 3 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam, yang pertama adalah pengubahan kiblat dari Baitul Maqdis di Al-Quds ke Ka'bah di Mekah. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Ghazwah Badar dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin mengalahkan Quraisy. Peristiwa yang ketiga adalah pengusiran Bani Qainuqa, salah satu komunitas Yahudi dari Madinah akibat pengkhianatan mereka. Kemudian yang keempat adalah pernikahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah SAW. Kemudian ada 3 peristiwa penting yang terjadi dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah penghancuran kota Divin, ibu kota Armenia, dan Nakhchivan. Saya tidak tahu bacanya ya, Nakhchivan sepertinya ya, oleh Heraklius. Ia mengalahkan pasukan Persia di Ganzak dan menghancurkan kuil api di Takht Sulaiman. Peristiwa yang kedua adalah penarikan mundur sebagian besar pasukan Persia dari Chalcedon seberang Konstantinopel. Dan peristiwa terakhir yang terjadi pada tahun 624 adalah penguasaan kembali Al-Andalus oleh bangsa Visigoth setelah 70 tahun dikuasai oleh Romawi Bizantium. Kemudian ekspedisi yang berikutnya ini agak unik ya, apa yang ekspedisi kali ini berbeda dengan ekspedisi-ekspedisi sebelumnya. Jadi Rasulullah SAW itu di ekspedisi ini, bahkan ini juga tidak disebutkan namanya di buku tarikh ini, tidak disebutkan judul ekspedisinya apa gitu, nama pasukannya apa. Tetapi pada saat itu Rasulullah SAW mengutus hanya 8 orang muslimin, 8 orang pemudanya saja, yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsh. Dan pemuda-pemuda ini terkenal sebagai pemuda-pemuda hebat ya pada masa itu. Yang pertama adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Wah, ini kita sudah tahu ya bagaimana kehebatan beliau dalam perang. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas, Akasyah bin Muhsin, atau ada juga yang menyebut Ukasyah. Kemudian Utbah bin Ghazwan, Abu Huzaifah bin Utbah, ini saudaranya Hindun ya. Kemudian Suhail bin Baidah, Amir bin Rabi'ah, Waqid bin Abdillah, Khalid bin Bukhair, dan Abdullah bin Jahsh yang memimpinnya. Berarti dengan Abdullah bin Jahsh itu total 8 orang. Dan mereka pergi masing-masing mengendarai, bukan masing-masing, membawa 4 unta yang masing-masing untanya ditunggangi oleh 2 orang. Jadi mereka berangkat 2 orang, dan ini misinya mereka tidak tahu kemana. Jadi disuruh jalan oleh Rasulullah SAW ke suatu tempat, kemudian diberi surat rahasia. Tentang surat itu, suratnya tertutup rahasia, dan Rasulullah berpesan berhubungan dengan surat itu baru boleh dibuka setelah 2 hari 2 malam perjalanan. Dan dibukanya juga hanya oleh Abdullah bin Jahsh sebagai pemimpin mereka. Sebelum ke situ, kita lihat dulu ini pemuda-pemuda yang dibawa oleh Abdullah bin Jahsh ya. Ini bukan pemuda-pemuda sembarangan. Ini pemuda-pemuda yang memang terkenal, yang hebat fisiknya dan hebat pula peperangannya. Yang paling terkenal dan selalu diungkit-ungkit, ditulis-tulis dalam sejarah adalah 4 nama yang pertama, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, Ukasyah bin Muhsin, Utbah bin Ghazwan, dan Abu Huzaifah bin Utbah. Ini orang-orang yang ya tentu dengan Abdullah bin Jahsh sendiri, ini adalah orang-orang yang di masa depan-depannya gitu, di masa setelah ini mempunyai kiprahnya masing-masing, memiliki kisahnya sendiri-sendiri, dan masing-masing kisahnya itu kisah yang berhubungan dengan peperangan.
Ini membuktikan bahwa orang-orang yang dipilih Rasulullah ini orang-orang yang bukan sembarangan, pemuda-pemuda hebat. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih misi Rasulullah SAW? Apakah untuk berperang? Kenapa hanya membawa 8 orang gitu ya? Kembali kita ke kisah perjalanan yang 8 orang hebat ini. Diberikan surat oleh Rasulullah SAW khusus untuk Abdullah bin Jahaz, dan setelah melakukan perjalanan 2 hari, Abdullah bin Jahaz itu membuka suratnya, dan seperti yang dipesankan oleh Rasulullah SAW, surat itu rahasia. Jadi hanya Abdullah bin Jahaz yang boleh membukanya. Dan ternyata tulisan di dalamnya adalah, saya bacakan saja ya. Apabila kamu telah melihat suratku ini, hendaklah engkau terus berjalan hingga engkau sampai di desa Nakhlah, yang letaknya antara Makkah dan Taif. Di sana turunlah engkau, lalu selidikilah keadaan kaum Quraisy. Kemudian sesudah engkau mendapat kabar mereka, segeralah engkau mengabarkannya kepada kami. Jadi ternyata perintah Rasulullah itu bukan perintah berperang. Tetapi kenapa yang dibawa itu adalah orang-orang yang ahli perang gitu ya. Karena misi rahasia ini, misi spionase ini adalah misi yang memang harus siap mati, karena ini masuk ke sarang musuh antara Makkah dan Taif. Ini berarti masuk ke lingkaran musuh. Dan misinya juga untuk mencari informasi tentang pergerakan-pergerakan musuh, pergerakan-pergerakan Quraisy. Abdullah bin Jahaz setelah membuka surat itu lalu membicarakan perintah itu dengan teman-temannya, tetapi membicarakan bukan untuk taktik dan sebagainya, tetapi menawarkan. Abdullah bin Jahaz mengatakan, Rasulullah tidak memaksa, jadi Rasulullah memerintahkan kita untuk melakukan ini, tetapi beliau tidak memaksa. Jika ada yang tidak siap, maka dibolehkan untuk kembali. Jika ada yang tidak siap di antara 7 orang itu yang menjadi anak buah Abdullah bin Jahaz pada waktu itu, dipersilakan untuk kembali dan tidak ada paksaan sama sekali. Tetapi ya kita tahulah mereka orang-orang hebat ya. Mereka orang-orang yang memang jago perang. Maksudnya mereka dunianya di situ gitu. Sehingga ya bagi mereka berperang adalah jiwa mereka. Mereka mau berkorban di jalan Allahnya lewat jalan itu. Sehingga ketika ditawari oleh Abdullah bin Jahaz untuk memilih, ya tentu 7 orang itu memilih untuk bersama-sama melakukan misi dengan Abdullah bin Jahaz. Lalu bagaimana taktik dan sebagainya, bagaimana mereka menyebar mencari informasi, tidak detail ya disebutkan dalam sejarah gitu. Hanya ekspedisinya pergi gitu lalu kembali pulang. Tapi ada hal yang terjadi ternyata di tengah jalan itu yang sampai ke lokasi dan melakukan misi mata-mata itu hanya 3 onta. Masing-masing onta ditunggangi oleh 2 orang, berarti hanya 6 orang yang sampai ke lokasi. Dan 2 orang lagi ternyata untanya itu tertinggal karena tersesat. Jadi bukan karena mereka ternyata di tengah jalan lalu berubah pikiran gitu, wah ini misi bahaya nih, kalau ketemu sama Abu Jahal di jalan udah melayanglah kepala gitu ya. Bukan karena ketakutan, tetapi memang karena kesalahan teknis ya. Untanya itu ternyata membawa ke jalan yang salah sehingga mereka tidak bisa melanjutkan misi, mereka tersesat. Dan apakah hasilnya mereka membawa info ya? Mereka pada akhirnya membawa info penting tentang kawanan unta kaum Quraisy yang membawa perdagangan sedang berjalan dan dikepalai oleh Amr al-Hadrami. Setelah mereka mendapati kafilah dagang dari Amr al-Hadrami, Abdullah bin Jahaz dengan 5 temannya itu melakukan musyawarah di antara mereka. Ini pasukan Amr al-Hadrami bawa barang nih banyak, dan mereka mengukur kemampuan juga. Ini kayaknya bisa nih kita rampas hartanya. Sebagaimana misi Rasulullah sebelumnya, kan Rasulullah yang sebelumnya selalu tidak bertemu ya dengan pasukan, dengan kafilah dagang Quraisy kan, beberapa di Wad dan tidak bertemu, kemudian
di Usyairah juga tidak bertemu, kemudian di Buwat juga tidak bertemu, sehingga mereka bermusyawarah di antara mereka yang 6 orang itu ya, minus Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan itu ontaknya yang tersesat. Sisa 6 orang, yang 6 orang ini mereka bermusyawarah, ngobrol, ini kesempatan nih, gitu. Keburu nanti kalau kita kasih kabar lagi ke Rasulullah, mungkin ini isi pembicaraannya ya. Nanti kalau kita kasih kabar lagi ke Rasulullah, ini kelamaan, nggak akan nyampe. Nanti teman-teman nyampe ke sini, ini pasukan udah pergi, udah kita aja lah, kayaknya kita bisa deh gitu. Karena mereka anak muda dan mereka memang jago-jago, fisiknya kuat dan jago perang juga. Pada akhirnya kesimpulannya mereka memutuskan untuk menyerang pada saat itu, mengambil rampasan perang. Pada akhirnya keputusan sudah diambil, maka setelah keputusan diambil, mereka melakukan ya taktik bagaimana caranya supaya berhasil mengambil rampasan itu, dan berhasil ternyata. Meskipun tidak diceritakan bagaimana detailnya terjadi peperangan tersebut, tetapi yang pasti pimpinan dari kafilah dagang Amr al-Hadrami itu meregang nyawa, kena panahnya Waqid bin Abdullah. Dengan meninggalnya Amr al-Hadrami ini, teman-temannya ikut berkumpul dan membela kematian temannya. Kemudian terjadilah pertempuran di antara pasukan kecil dan tidak diceritakan berapa jumlah ontaknya, juga tidak diceritakan berapa jumlah penjaganya. Hanya yang pasti terjadilah pertempuran itu, terjadilah kontak senjata. Dan yang 6 orang ini, meskipun mereka ini cuma 6 orang, tetapi ya sudah saya katakan tadi, mereka pemuda-pemuda yang hebat sehingga bisa memenangkan kontak senjata tersebut. Padahal ini kan tidak diperintahkan oleh Rasulullah gitu. Ini inisiatif mereka saja. Terjadi kontak senjata dan bahkan seluruh harta rampasan itu, seluruh barang dagangan yang dibawa oleh Amr al-Hadrami ini berhasil mereka rampas, dan orang-orang yang tadi melawan mereka juga berhasil mereka tawan. Di antara yang mereka tawan adalah Utsman bin Abdullah, Hakam bin Kaisan, dan Naufal bin Abdullah. Hanya di tengah perjalanan, Abdullah bin Naufal itu berhasil melarikan diri dari ikatan ya, lepas ikatan dan berhasil melarikan diri dari rombongan tersebut. Dan barang dagangan, kemudian tawanan, ya seluruh kafilah itu dibawa oleh 6 orang sahabat muda kita ini, dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Ternyata ketika sampai di hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Saya tidak menyuruh kalian berperang di dalam bulan haram, bulan yang terhormat." Jadi ternyata pada hari itu bertepatan dengan 1 hari di bulan Rajab tahun kedua Hijriah. Tahun di mana tahun haram ini adalah tahun di mana kesepakatan orang-orang Arab itu untuk menyarungkan pedang, gitulah istilahnya. Tidak melakukan peperangan. Sehingga kabar ini tadi kan ada yang kabur tuh. Wah, kabar ini tersiar dengan sangat heboh, sangat rame banget, viral. Kalau sekarang ya, viralnya bukan hanya di kalangan Quraisy yang menjadi dalam tanda kutip korban gitu, dan bukan juga dari Madinah yang pada saat itu mengambil rampasan perang, tapi justru tersiar kabar ke seluruh jazirah Arab bahwa kaum muslimin sudah melakukan peperangan di bulan haram, sudah mengingkari perjanjian seluruh umat manusia di Jazirah Arab gitu. Jadi ini menjadi kejadian yang heboh. Pada akhirnya hal ini dimanfaatkan juga oleh Yahudi dan orang-orang munafik untuk menyerang kaum muslimin. Mereka membuli, menyerang, mengatakan bahwa kaum muslimin sudah ingkar, mengatakan wah hal-hal jelek ya dikatakan kepada kaum muslimin. Ya sama saja sih sebetulnya kejadiannya dengan di kita sekarang ya, cuman zaman kita kan buliannya itu lewat medsos ya. Kalau zaman dulu memang tersiar kabar yang luar biasa yang tidak enak gitu tentang kaum muslimin, sehingga ini menimbulkan rasa penyesalan di hati 6 orang sahabat tadi gitu ya.
menyesali apa yang telah mereka perbuat. Karena apa? Karena intinya sih sebetulnya bukan masalah bulian ya. Mereka ya udahlah gitu. Kami terima masalah dibully itu. Tetapi kan yang dibully bukan kami aja gitu. Kaum muslimin, dan yang paling mereka sesali adalah mereka tidak menuruti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berkenaan dengan hal itu, ternyata Allah menurunkan ayat di surat Al-Baqarah ayat 217. Nah, ayat ini akan berbicara tentang apa ya? Apakah membela para pemuda tadi atau menyalahkan? Kita baca ya. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan haram itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Nah, kalimat ini sering kan? Fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 213. Ternyata berkaitan dengan peristiwa yang 6 sahabat tadi ya. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, ternyata ini, kalau dari kalimatnya, ternyata Allah itu membela ya, membela para pahlawan kita ini. Ya, namanya anak muda ya. Mereka sedang semangat-semangatnya. Tetapi tetap tidak membenarkan apa yang mereka lakukan. Berperang di jalan Allah itu memang salah, tapi sikap orang-orang kafir itu lebih salah lagi dan dosanya lebih besar lagi. Sehingga ya ini menempatkan yang salah itu yang mana, yang lebih salah itu yang mana. Jadi jangan kita menutup kebenaran karena besarnya bulian, besarnya cacian yang dihadapi oleh para sahabat itu gitu, sehingga dosa-dosa orang kafir itu menjadi terlihat benar gitu. Kemaksiatan dilakukan oleh orang kafir itu menjadi terlihat benar. Jadi harus menempatkan memang masalah itu sesuai dengan porsinya dan kesalahan itu sesuai dengan porsinya. Jadi teman pecinta sejarah, ayat ini turun untuk membela 6 pemuda tadi ya. Allah mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemuda tadi memang salah kalau tidak ada sebabnya. Berperang di bulan haram itu haram, dosa besar. Tetapi yang dilakukan oleh orang kafir itu juga jauh dosanya lebih besar. Jadi mereka yang disebutkan tadi ya, menghalangi dari jalan Allah, kemudian menghalangi orang masuk ke Masjidil Haram, dan segala hal yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu berdosa besar juga gitu, bahkan lebih besar dosanya daripada mengadakan peperangan di bulan haram. Tetapi berperang di bulan haram yang salah itu jika tidak ada sebabnya. Sementara menghalangi, jadi ini ada ibaratnya ada dua hal lah. Hal yang pertama adalah berperang di bulan haram, dan itu Allah tegaskan salah. Dan hal yang kedua adalah merintangi orang-orang dari jalan Allah, kemudian menghalangi orang-orang menghalangi orang-orang masuk Masjidil Haram, kemudian menyiksa orang kaum muslimin, kemudian mengusir dan sebagainya. Itu kan menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Jadi dua hal ini ya. Jadi kata Allah, hal pertama yang dilakukan jika tidak ada sebab itu menjadi dosa besar, tetapi hal pertama dilakukan untuk melawan hal kedua gitu, ini menjadi diperbolehkan gitu. Supaya apa? Karena ini bahaya. Apa yang dilakukan oleh kaum kafir itu bahaya. Orang-orang menjadi tidak berani untuk mengungkapkan kebenaran. Orang-orang jadi tidak berani untuk menyembah Allah karena apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Jadi intinya ini adalah pembelaan, sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiarkan berita ini, apa yang dialami oleh kaum muslimin, wah
bersorak. Mereka bahagia. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan terbuli secara nasional, bahkan sejazirah Arab kaum muslimin ini dibully. Kaum muslimin ini disalahkan bukan hanya oleh orang luar Madinah, tapi juga di dalam Madinah oleh orang Yahudi. Mereka menyalahkan kaum muslimin, membuli, menjelekkan, mencaci. Kemudian pada saat kondisi tersebut gitu ya, ternyata Allah yang membela. Mereka kan tadinya sudah, oh iya kami salah, oh iya ya Allah saya berdosa gitulah, kami kaum muslimin ini berdosa dan sebagainya. Terutama kondisi psikis yang dialami oleh para pemuda tadi. Kami sudah salah, pertama melanggar bulan haram, kemudian melanggar perintah Rasulullah, kemudian membuat kaum muslimin dihina, dicaci, itu gara-gara kami. Itu kan kondisi psikologis yang bisa membuat down ya, bisa membuat turun gitu mental. Tapi ternyata dibela oleh Allah, dan dalam keadaan terpuruk seperti itu dibela oleh Allah kan, Masya Allah ya. Ini menjadikan justru bagi 6 pemuda ini poin plus untuk mereka, bahwa apa yang mereka lakukan benar. Allah membela kok, membela apa yang mereka lakukan. Dan sehingga karena turunnya ayat tersebut, jadi ini waktunya sebetulnya tidak berselang lama ya pembelaan Allah terhadap mereka. Tidak menunggu dulu buliannya semakin heboh gitu. Langsung Allah bela, sehingga yang tadinya Rasulullah SAW itu tidak menerima tawanan dan rampasan perang dari 6 sahabat kita ini, 6 pemuda kita ini yang hebat-hebat. Karena turunnya ayat tersebut, barang rampasan dan tawanan tadi diterima dengan baik oleh Rasulullah SAW selaku pemimpin Madinah pada saat itu. Kemudian mungkin ada yang bertanya, apa sih yang terjadi dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhuma? Mereka kan tersesat ya, ternyata ada kisahnya teman-teman. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan ini belum ada kabarnya teman-teman. Jadi sampai semua hal itu terjadi, sampai surat turun, sampai Rasulullah menerima tadi ya, sampai terakhir kisah itu Rasulullah pada akhirnya menerima harta rampasan perang dan 2 tawanan itu 2 sahabat yang mulia, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan, ini 2 sahabat, 2 pemuda penting di sisi Rasulullah ini belum kembali, sehingga menimbulkan kekhawatiran di hati Rasulullah SAW, dan tentu saja para sahabat juga merasa khawatir karena ini udah pulang nih, yang melakukan perang aja udah pulang, datangnya juga sambil bawa barang banyak, bawa onta. Tentu perjalanannya kan tidak secepat kalau ketika berangkat, ketika mereka belum membawa harta rampasan. Ketika pulang kan perjalanannya lebih lama. Tapi 2 sahabat itu belum pulang, itu kemana tuh mereka berdua? Nah, dalam keresahan itu datang utusan dari Makkah itu untuk meminta untuk memberikan tebusan. Jadi meminta yang 2 orang tawanan tadi ini dibebaskan dengan tebusan, dan mereka membuat tebusan. Tetapi Rasulullah belum menyerahkan 2 tawanan itu. 2 tawanan itu tadi ya, Hakam bin Kaisan dengan Utsman bin Abdullah, ini yang 2 orang ini belum diserahkan. Jadi tunggu, saya mau mengembalikan 2 tawanan ini dengan tebusan, tetapi saya harus pastikan dulu, kata Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah ingin memastikan dulu keselamatan Sa'ad bin Abi Waqqas dan keselamatan dari Utbah bin Ghazwan. Dan ditunggu agak lama ditunggu. Dan waktu demi waktu berlalu, pada akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan itu pulang dua-duanya dengan selamat. Lalu diceritakan bahwa mereka begini-begini gitu ya, tersesat sehingga memutuskan untuk kembali ke Madinah, tidak mencari 6 orang sahabat mereka yang ternyata ya diperkirakan sudah pulang kayaknya gitu. Jadi akhirnya mereka setelah tersesat pulang kembali dengan selamat ke Madinah gitu. Ya, alhamdulillah bisa kembali ke Madinah ya, tidak tersesat lebih lama. Barulah setelah para 2 sahabat mulia ini kembali, Rasulullah itu mengizinkan utusan dari Makkah untuk membawa
tawanan itu kembali untuk menebus tawanan itu. Tetapi yang terjadi adalah satu orang tawanan itu justru tidak mau kembali, yaitu Hakam bin Kaisan. Dia tidak mau balik ke Mekah, enggak, saya mau di sini aja. Dan malah menjadi mukmin. Beliau masuk Islam dan menjadi mukmin yang soleh ya. Sementara temannya yaitu Utsman bin Abdullah itu memilih untuk kembali ke Makkah bersama dengan utusan yang tadi datang memang mau menebus mereka. Lalu karena peristiwa ini, teman pecinta sejarah, sahabat yang lain juga jadi pengen, ternyata ya Rasulullah, adain dong perang, adain dong menyerang ke Quraisy gitu, ke musuh kita. Kan kita juga mau, bukan mau harta ya, hartanya kan tadi diserahkan ya. Tetapi mereka juga mau pahala, kami pahalanya apa gitu. Jadi mereka itu mempertanyakan, tapi mempertanyakannya bukan. Jadi gini, biasanya kita kalau diperintah ya, mendapat perintah, mendapat tugas dimanapun gitu ya, kalau dalam satu kelompok, kemudian kita mendapat tugas, kita suka bertanya, kok kita sih yang dapat tugas gitu ya, kita udah sibuk segala macam. Tapi kalau sahabat juga sama bertanya, cuman bertanyanya beda dengan kita tuh, kata-katanya beda dikit. Kalau para sahabat itu, kok bukan kita ya yang dapat tugas gitu. Pada akhirnya mereka datang kepada Rasulullah menanyakan, ya Rasulullah, kapan ada perang lagi, adainlah, kami juga mau pahala kayak 6 orang tadi itu, 8 sama temennya gitu, diutus untuk melakukan ekspedisi gitu, kami juga mau, pahalanya kan itu besar, kami juga mau gitu. Apalagi dapat pembelaan ya dari Allah, itu kan berarti wah udah luar biasa tuh catatan amalnya. Mereka juga pengen dapat pahala yang banyak juga. Sampai Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi SAW di dalam surat Al-Baqarah berikutnya, yang tadi 217, sekarang di 218, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ibaratnya ini ngupahan lah. Jangan khawatir, kalian nggak perang juga kalian udah berpahala gitu ya. Kalian orang-orang beriman itu berhijrahnya berpahala, berjihad jalan Allahnya berpahala. Dan mereka dua-duanya itu mengharapkan rahmat dari Allah, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi mereka yang ikut hijrah, nggak ikut berperang, selama ini berperangnya itu hanya untuk muhajirin ya mereka yang berhijrah. Jadi kalian yang berhijrah juga udah, itu pahalanya udah gede, itu pahala kalian juga dapat kok pahala. Hijrah itu dapat pahala, jihad juga dapat, sebagaimana jihad dapat pahala gitu. Itu yang diberitahukan ya, diinfokan oleh Allah lewat Rasulullah, dan tercatat dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Jadi jangan khawatir, kalian yang tidak ikut berperang kalian juga mendapat pahala. Dan itu saja teman pecinta sejarah hari ini tentang peristiwa-peristiwa di tahun kedua hijrah sebelum peristiwa pertama di kronologi sejarah. Jadi kalau di kronologi sejarah, di buku kronologi sejarah itu yang tercatat nomor satunya itu langsung ke perubahan kiblat. Karena mungkin gozah-gozah yang tadi kita baca, yang tadi kita bahas itu memang tidak mengubah sejarah dengan besar gitu ya. Bahkan ada ekspedisi-ekspedisi yang justru tidak menghasilkan gitu ya. Selain menghasilkan pahala tentu saja, tetapi dalam menghasilkan perubahan sejarah itu tidak terlalu merubah sejarah gitu. Jadi tidak dituliskan di buku kronologi sejarah, tetapi tetap saya bahas karena memang kisah-kisahnya itu ini jarang diketahui oleh kita gitu. Jadi menurut saya ini patut untuk diketahui oleh kita, dan ada kisah lucunya juga ternyata ya, lucu sekaligus terharu gitu apa yang dialami oleh 8 sahabat yang diutus itu. Dan peristiwa-peristiwa ini terjadinya tidak berurutan gitu ya, tetapi terjadi dalam jangka waktu 2 tahun itu. Tahun pertama dan tahun kedua Hijriah sampai sebelum peristiwa perubahan kiblat.
Ada mungkin muncul pertanyaan dalam diri kita, kenapa saat pertanyaan dua kenapa gitu ya. Satu, kenapa Rasulullah itu membawa pasukan untuk mengambil harta orang Quraisy. Pertanyaan kedua, kenapa yang dibawa Muhajirin? Ini kan dari semua ekspedisi militer, baik yang dipimpin oleh Hamzah, yang dipimpin oleh Ubaidah bin Harith, bahkan yang dipimpin oleh Rasulullah sendiri, selalu yang dibawanya itu kaum Muhajirin saja, tidak membawa kaum Ansor gitu, hanya Muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Nah, sebetulnya dari pertanyaan kedua ini, pertanyaan pertama akan terjawab. Karena, teman pecinta sejarah, sebetulnya harta yang dibawa oleh kaum Quraisy itu adalah harta kaum muslimin. Masih ingat ya, saya sering mengatakan orang-orang yang berhijrah itu, mau mereka miskin, mau mereka kaya, mereka pergi dalam keadaan nol. Hartanya itu nol. Yang kaya mereka meninggalkan harta yang banyak di Makkah. Contohnya adalah Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, ya, mereka meninggalkan hartanya. Kemudian ya orang-orang kaya di kalangan kaum muslimin, Utsman. Kemudian yang jelas-jelas bahkan dipuji oleh Rasulullah, apa yang dilakukannya adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini adalah sebetulnya awalnya dia adalah orang budak karena dia tertawan. Budak karena dia tertawan, dia itu orang Arumi. Arumi itu orang, meskipun darahnya darah Arab, tapi dia lama di Romawi, sehingga kulitnya itu putih dan rambutnya pirang. Dia itu statusnya di Mekah itu awalnya itu Suhaib bin Sinan ini adalah orang miskin dan budak belian. Tetapi lama-kelamaan karena dia pintar berbisnis, pintar berdagang, intinya dia bisa mengolah harta ya, sehingga dia bisa membebaskan dirinya dan bahkan menjadi orang kaya, hartanya banyak. Pada saat hijrah, semua hartanya ini, pada saat hijrah, Suhaib bin Sinan ini termasuk orang yang dikejar-kejar. Nah, ketika dikejar itu, yang dilakukan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi itu, dia melakukan tawar-menawar dengan orang yang mengejarnya, orang Quraisy. Tawar-menawarnya adalah, biarkan saya bebas dan harta yang ada di rumah saya semuanya buat kalian. Gitu. Silahkan bawa, itu harta di rumah saya tuh banyak, bawa aja gitu. Tapi bebaskan saya. Akhirnya dibebaskanlah dengan harta yang nol. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi datang ke Madinah dalam posisi tidak punya harta apa-apa, padahal dia seorang kaya, dia seorang yang kaya raya. Dan ketika datang ke Madinah, bahkan sampai dipuji ya oleh Rasulullah itu, bahwa beliau itu Rasulullah SAW menyambut datangnya Suhaib bin Sinan itu dengan mengatakan, sungguh perdagangan yang engkau lakukan itu perdagangan yang tidak rugi, tidak akan merugikan gitu. Menguntungkanlah apa yang kau lakukan itu, wahai Aba Yahya gitu. Itu kata Rasulullah SAW. Dan ini Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini cuma seorang gitu. Ini yang tercatatnya gitu, belum sahabat-sahabat yang lain. Harta-harta yang ditinggalkan oleh kaum muslimin itu ternyata ya dirampas oleh orang-orang Quraisy. Nah, terjawab kan kenapa Rasulullah itu seperti merampok, padahal bukan merampok, tetapi mengambil hak gitu ya. Ini harta yang dulu kami tinggalkan akan kami bawa kembali gitu. Tetapi memang beberapa kali pengambilan harta itu tidak terwujud, baru tercapai oleh ekspedisi. Justru sebetulnya bukan ekspedisi untuk mengambil harta, tapi ekspedisi mata-mata sebetulnya, tapi malah kembali dengan harta rampasan perang. Dan apa yang dilakukan oleh 8 sahabat tadi, 6 khususnya, 6 sahabat tadi yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash, ekspedisi yang dilakukan Abdullah bin Jahash, mencatatkan sejarah pertamanya tawanan gitu ya. Pertamanya tawanan perang itu dalam kejadian itu. Kemudian pertama harta rampasan perang dalam kejadian itu. Yang terakhir adalah pertama orang kafir terbunuh dalam sebuah kontak senjata juga di kejadian itu, yaitu Amr al-Hadrami. Jadi Amr al-Hadrami adalah yang pertama
terbunuh dari orang kafir karena kontak senjata. Kemudian Hakam bin Kaisan dan Utsman bin Abdullah itu menjadi tawanan pertama dalam Islam, dan harta rampasan perangnya pun menjadi harta rampasan pertama dalam Islam. Dan ternyata semangat mereka yang pemuda ini ya merubah apa yang menurut saya justru ini merubah sejarah, bahkan sampai turun surat juga untuk membela mereka. Semangat mereka yang luar biasa itulah yang, dan niat baik mereka ya, meskipun sebetulnya mereka melebihi perintah lah. Perintahnya kan hanya untuk mata-mata, tapi mereka melebihi perintah. Tetapi ternyata mereka mendapat pembelaan dari Allah. Jadi bukan karena menyalahi perintahnya. Allah kan jelas-jelas mengatakan bahwa melakukan peperangan dalam bulan haram itu tetap haram gitu, tetap dosa besar. Tetapi semangat mereka dan niat baik mereka itu ternyata tetap memberi kebaikan untuk mereka ya. Luar biasa ya, hari ini bahasanya saya excited banget karena menceritakan anak muda. Meskipun saya sudah tidak muda lagi, tapi saya ikut senang karena anak-anak muda yang memang tampuk kepemimpinan itu, anak-anak muda ini nanti ke depannya ini akan jadi orang-orang hebat. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas yang dia itu menghancurkan peradaban Persia, peradaban yang dari kita bahas itu bertahun-tahun ya, dia berkuasa di daerah situ tuh, di daerah Persia. Itu berganti-ganti dengan Romawi, dan nanti akan dihancurkan oleh anak muda ini yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas di perang Qadisiyah. Luar biasa hari ini. Terima kasih teman pecinta sejarah sudah menyimak sampai sejauh ini, sudah menyimak excited dan saya. Dan mohon maaf atas segala kesalahan, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.